Hari ini kita akan membahas tentang metode penyelesaian sengketa bisnis. Di dalam suatu bisnis, sangat dimungkinkan terjadi perselisihan antara para pihak yang terlibat di dalam bisnis. Hal itu mungkin terjadi ketika salah satu pihak di dalam bisnis tidak menjalankan kewajibannya. Ada dua metode penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama adalah penyelesaian secara non-litigasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Dan yang kedua adalah penyelesaian dengan cara litigasi atau penyelesaian melalui sengketa di pengadilan. Untuk yang pertama, kita akan membahas bagaimana penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Ketika suatu sengketa terjadi, ketika salah satu pihak di dalam bisnis gagal menjalankan kewajibannya, maka sebagai upaya penyelesaian dapat ditempuh suatu negosiasi di antara para pihak. Di dalam negosiasi ini, para pihak akan mencoba mendiskusikan bagaimana solusi yang terbaik yang bisa ditempuh untuk penyelesaian permasalahan bisnis yang terjadi. Misalkan, seorang debitur gagal menjalankan kewajiban hutangnya, maka di dalam negosiasi bisa didiskusikan pembaharuan di dalam perjanjian mereka. Misalkan dilakukan suatu rekondisi. Rekondisi itu artinya ada persyaratan-persyaratan yang diubah. Misalnya mungkin suku bunganya diturunkan, tetapi jangka waktu hutang diperpanjang. Dan apabila ini bisa disetujui, maka persengketaan atau permasalahan bisnis tadi bisa diselesaikan. Atau juga dapat dilakukan semacam restrukturisasi. Bisa juga dilakukan misalnya penambahan hutang untuk kemudian bisa memberikan modal baru bagi si debitur untuk kemudian mampu menyelamatkan bisnisnya dan membayar hutang-hutang. Selain melalui negosiasi, penyelesaian sengketa bisnis juga dapat ditempuh dengan cara mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator, yang mana mediator memiliki fungsi untuk memberikan masukan dan juga mencoba mencari kesamaan di antara para pihak untuk bisa menemukan solusi terbaik dari persengketaan bisnis yang terjadi. Sebagai contoh, mediasi sering dilakukan di dalam permasalahan bisnis ketenagakerjaan antara pelaku usaha dan pekerja. Dalam hal ini, biasanya permasalahan akan dilanjutkan dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Hal ini ditempuh ketika antara pelaku usaha dan pekerja tidak bisa menemukan solusi di dalam upaya bipartit atau penyelesaian di antara para pihak. Di dalam mediasi ini, mediator tidak memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dia hanya punya fungsi untuk mencoba mendamaikan para pihak dengan informasi yang dia miliki dari para pihak, guna kemudian bisa memberikan saran-saran kepada para pihak. Apabila mediasi tidak menemukan hasil, maka para pihak bisa menempuh solusi terakhir ataupun upaya terakhir dalam metode penyelesaian bisnis non-litigasi, yaitu melalui arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa bisnis dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter. Arbitrase memang dilakukan di luar pengadilan, sehingga dianggap sebagai penyelesaian non-litigasi. Tetapi, arbitrase sebenarnya juga memiliki dimensi pengadilan. Mengapa? Karena putusan arbitrase mengikat. Berbeda dengan mediasi, di mana mediator tidak punya wewenang untuk menentukan siapa yang menang dan kalah dalam perkara. Arbiter memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah di dalam suatu perkara. Nah, arbitrase ini dapat dipilih baik sebelum ataupun setelah terjadinya persengketaan. Apabila arbitrase dipilih sebelum terjadinya sengketa, maka umumnya arbitrase telah disepakati di dalam perjanjian sebagai metode penyelesaian sengketa. Atau arbitrase juga bisa dipilih ketika persengketaan mulai terjadi. Arbitrase memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari arbitrase adalah arbitrase memakan biaya yang cukup mahal. Namun kelebihannya, arbitrase putusannya dianggap lebih representatif. Mengapa? Karena arbiter umumnya adalah mereka yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang cukup dan bahkan sangat baik di dalam persengketaan bisnis yang sedang diperkarakan. Untuk itu, dalam arbitrase, para pihak harus benar-benar mempertimbangkan apakah mereka akan menempuh prosedur arbitrase atau tidak. Mengapa? Karena ketika sudah memilih arbitrase, perkara yang sudah diputus melalui metode arbitrase tidak bisa lagi digugat melalui metode di pengadilan.
Donjana, sampai bertemu pada materi hukum selanjutnya.